Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Hari ini ada yang nggak datang masuk. Tadinya ada yang nggak masuk kemana? Ada Asifa. Mana Asifa? Ini berapa hari Asifa satu? 3 hari. Bagian apa? Kami juga. Berapa hari kamu sakit? Baru hari ini. Asifa nya nggak dijemput. Oh iya. Semoga supaya cepat sembuh ya. Amin. Terus sebelum kita mulai pembelajaran, ibu mau kalian semua cek dulu di bawahnya Pak ada sampah, silakan diambil sampahnya. Sudah, ini itu sampahnya. Jadi sebelum kita belajar, ibu mau nanya dulu hari ini gimana keadaannya hari ini? Masih semangat belajar? Selamat pagi. Oke, berarti sebelum belajar ibu kasih dulu kalian motivasi untuk belajar ya. Jadi kita itu sebagai manusia harus dapat membedakan antara keinginan dengan kebutuhan agar uang yang kita miliki itu dapat bermanfaat, dapat diprioritaskan untuk masa depan. Jadi nggak boleh yang membeli semua keinginan kita. Tidak boleh. Karena kita kemarin mau belajar tentang permintaan dan penawaran. Siapa yang masih ingat hukum permintaan? Siapa yang masih ingat hukum permintaan? Ya benar ya, yang lain sama enggak, yang maksudnya yang bunyi hukum penawaran apa? Kalau permintaan yang dikatakan apa ya? Kalau penawaran ya benar ya katanya Isa dari Faira. Kasih dulu tepuk tangan. Berarti kita semua udah ngerti ya tentang permintaan dan penawaran. Berarti kita masuk ke materi baru yaitu tentang pasar. Buka bukunya. Tentang materi pasar. Di halaman 156. Jadi tujuan pembelajaran untuk mempelajari pasar itu yang pertama setelah kita menonton video pembelajaran dan berdiskusi kelompok, kita dapat mengetahui apa saja pengertian pasar, jenis-jenis pasar dan peran pasar dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Terus untuk pengertian pasar, ada yang tahu pasar itu apa? Tempat jual beli. Misalnya nih kalau ibu belanja di Shopee itu termasuk belanja di pasar nggak? Iya. Karena ada ya kan. Berarti ciri-ciri pasar yang pertama jual beli. Ya, ada barang yang akan diperjualbelikan. Yang ketiga ada namanya proses tawar menawar seperti yang kita udah pelajari sebelumnya.
ditemukan oleh berbagai pasar dikatakan harga yang terjadi di pasar melalui perusahaan Nah, benar ya kata Vira, berarti dengan mengatur kegiatan produksi ini misalnya ketika harga suatu barang naik, harga bahan bakunya itu naik, otomatis kita akan beralih nggak menggunakan bahan baku yang lain? Ya. Untuk mengurangi pengeluaran yang meningkat. Jadi makanya kita itu harus mencari namanya barang substitusi atau barang pengganti. Itu ya yang maksudnya mengatur kegiatan produksi. Terus yang kedua ada namanya menetapkan harga dan nilai. Silakan. Ya, jadi menetapkan harga jual dan harga beli itu udah kita pelajari di materi harga dan keseimbangan pasar. Yang mana keseimbangan pasar itu pertemuan antara permintaan dengan penawaran, dan dengan adanya permintaan dan penawaran itu maka kita ketemu yang namanya harga keseimbangan pasar, harga kesepakatan antara si penjual dan pembeli. Terus yang ketiga ada mendistribusikan barang dan jasa. Siapa yang bisa jelasin mendistribusikan barang dan jasa itu apa? Apa ya? Proses penyaluran barang atau jasa dari Ya benar ya, dengan adanya pasar ini kita bisa mendistribusikan barang dan jasa yang kita miliki, karena di pasar itu ada banyak pembeli dan penjual, benar? Nah, terus yang selanjutnya ada menentukan jumlah pembelian dan penjualan. Apa tuh maksudnya? Nah, kenapa? Nah, kalau si konsumen ini dia menentukan berapa banyak barang yang dia beli itu dengan apa? Dengan uang yang dia miliki, benar? Sedangkan si produsen ini dia menjual sesuai dengan barang yang dia miliki. Itu ya, menentukan jumlah pembelian dan penjualan. Yang terakhir ada melakukan promosi. Kenapa di pasar bisa melakukan promosi? Karena di pasar ada banyak pembeli. Jadi kita bisa melakukan berbagai promosi di pasar. Oke, itu ya yang peran-peran pasar. Ada pertanyaan? Jadi biar lebih semangat lagi belajar dan biar lebih paham, kita nonton video dulu ya. Ada namanya jenis-jenis pasar. Oke? Nonton videonya ya. And so nasty friends. Hai, kamu tentu banget pergi ke pasar bukan? Jangan berpikir dulu kalau pasar itu identik dengan baju-bajuan saja. Ketika kamu belanja online itu, juga termasuk pasar loh. Iya, ciri pasar diantaranya yaitu ada penjual dan pembeli, ada barang atau jasa, dan tentunya ini nih yang paling penting, ada proses saling menawar dengan penjual. Kalau begitu, jenis-jenis pasar itu ada banyak dong ya. Dan cuma pasar tradisional aja, ya. Jenis pasar itu ada banyak sekali, tergantung dari gayanya. Jenis-jenis pasar ada apa aja sih? Kita bahas itu satu yuk. Berdasarkan jenis barangnya, pasar dibedakan menjadi dua jenis. Pasti kalau kamu sedang ingin membelikan hias peliharaan di rumah, kamu mencarinya di pasar yang khusus menjual ikan hias kan? Nah, pasar ikan itu termasuk pasar mungkin, di mana pasar yang menjual satu jenis barang saja, yaitu ikan. Oh iya, aku jadi ingat kalau ibuku mau belanja kebutuhan bulanan, pasti ibuku mengajakku ke supermarket. Dan aku melihat ada banyak sekali rak-rak yang isinya banyak jenis barang yang dijual, ada kosmetik, ada juga jenis makanan
karantina, ada juga minuman, dan kadang ada juga bumbu-bumbu untuk memasak. Nah, supermarket itu aman dijauhin, karena di dalam supermarket itu ada banyak sekali jenis barang yang dijual. Berdasarkan waktu pelaksanaannya, pasar dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, dan pasar tahunan. Seperti namanya, pasar harian adalah pasar yang berlangsung setiap hari. Berhubung pasar ini tersedia setiap hari, barang-barang yang dijual adalah kebutuhan pokok manusia yang biasa dikonsumsi setiap hari juga, seperti misalnya sembako, air mandi, dan lain-lain. Contohnya seperti pasar tradisional ini. Ibuku sering ke pasar tradisional untuk membeli kebutuhan masak sehari-hari. Ada pasar harian, ada juga pasar mingguan. Iya, pasar mingguan ini cuma dibuka seminggu sekali aja ya, dan biasanya ditemukan di beberapa kota. Nah, kalau pasar mingguan ini nih, biasanya di daerahku disebut pasar Legi, pasar Pahing, atau pasar Kliwon. Kalau di daerah kalian, apa sebutannya? Pasar bulanan. Kalau yang ini bisa ditebak dong. Pasar bulanan adalah pasar yang berlangsung setiap bulan. Biasanya barang-barang yang diperjualbelikan di pasar bulanan ini adalah barang-barang khusus dan tersedia dalam jumlah banyak. Pasar ini biasanya juga terjadi karena momen tertentu yang muncul setiap bulan. Contohnya nih, aku pernah menemukan pasar-pasar yang muncul di depan kantor pos ketika tiba masa pembayaran pensiun ayahku. Kalian pernah mengunjungi pasar Sekaten? Aku sih pasti diajak ayahku. Soalnya pasar Sekaten ini munculnya cuma setahun sekali. Iya, pasar Sekaten ini disebut sebagai pasar tahunan yang biasanya terjadi di kota-kota besar dan dibuka selama setahun sekali. Nah, kalau pasar berdasarkan jenis transaksinya itu dibagi 2 jenis. Ada pasar abstrak dan konkret. Pasar konkret ini sering dikunjungi oleh ibu-ibu nih biasanya. Coba tebak, pasar apa? Iya, pasar swalayan dan tradisional. Kalau pasar abstrak ini sih disukai anak-anak muda zaman sekarang. Coba, pasar apa ya? Ya, benar sekali, pasar online shop. Menurut organisasi atau strukturnya, pasar dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Berikut penjelasannya. Pasar yang sedikit penjualnya, tapi sangat banyak pembeli. Ini sih ciri pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna dibagi lagi jenisnya. Kalau bepergian jauh keluar kota, biasanya orang-orang menyukai naik kereta api. Tahukah kamu kereta api di Indonesia? Siapa yang punya? Yap, PT KAI. PT KAI termasuk pasar monopoli. Sesuai namanya, pasar ini hanya terdapat satu perusahaan yang menguasai seluruh penawarannya. Contoh lainnya seperti PT PLN. Nah, kalau kamu tahu air mineral yang kita minum sehari-hari, banyak kan yang menjual air minum itu? Kalau jenis seperti ini sih namanya pasar oligopoli, di mana pasar ini dikuasai oleh beberapa perusahaan. Kalau kamu pernah ikut ayah beli motor di bulan itu, sejenis kan? Tapi ternyata motor itu satu sama lainnya berbeda mereknya loh. Nah, ini bisa kami sebut dengan pasar monopolitis, di mana beberapa produsen dengan jenis barang yang serupa, namun karakteristiknya berbeda-beda. Jika ada pasar persaingan tidak sempurna, pasti ada pasar persaingan sempurna kan? Pasar persaingan sempurna adalah jenis pasar di mana penjual dan pembeli memiliki informasi yang sama mengenai keadaan pasar. Barang yang diperjualbelikan sejenis atau homogen. Harga barang atau jasa pun ditentukan oleh kekuatan pasar. Penjual maupun pembeli juga bebas keluar masuk ke pasar. Contohnya, kalau menjelang lebaran ini, biasanya aku berada di Tanah Abang. Nah, itu dia penjelasan tentang jenis-jenis pasar. Gimana? Kamu sudah paham kan? Oke deh, kalau gitu sampai jumpa. Oke, ya videonya ternyata ada banyak ya jenis-jenis pasar. Kan kita udah belajar nih tadi pengertian peran pasar sama jenis-jenis pasar yang ternyata ada banyak. Kalau gitu kita main games ya, mau? Sebelum main games ibu bagi dulu kelompoknya. Oke, yang ini kelompok 1, yang ini kelompok 2, 3, dan 4. Tapi kalau yang ini nanti bisa keseluruhan. Karena ini cuma 6 orang. Nanti bisa pindah sekarang. Iya, situ. Gampang.
Yang ini yang cari jawaban, boleh bawa bukunya, bawa bukunya yang mana? Bawa bukunya ke depan. Ya. Udah berdiri di tempatnya, kasih jaraknya. Ini paling depan. Ya 3 orang di depan kasih itunya, kasih jaraknya antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Oh bukunya 1 boleh, 3 boleh. 10 boleh. Ya udah baris kira baris di sini. Ini mana namanya nih? Iya. Udah. Yang 3 orang harap yang ini, yang 4 orang di sini semuanya. Berarti yang paling belakang ini yang bikin soalnya ya. Kita ini cara mainnya itu ini ada 10 soal. Nanti kalian udah. Kalian pilih perwakilan kelompoknya untuk pilih soalnya. Nanti kalau udah dapat 1 soal ini, teman yang pertama, anggota yang pertama ini harus ingat soalnya apa aja, lalu dibisikkan ke temannya. Gak boleh langsung dijawab ya, bisikan aja soalnya ke temannya. Nanti temannya yang paling belakang itu bisikin soalnya ke temannya yang di depan untuk diskusi apa aja jawabannya. Kelompok yang udah dapat jawabannya boleh angkat tangan langsung ke tempat itu ya. Nah, yang ada kalau gitu kita langsung main ya. Sini yang paling belakang. Sini yang paling belakang. Oke, pilih soalnya. Ya, pilih soalnya. Udah dapat jawabannya. Udah lanjut soal yang kedua, pokoknya dia harus yang paling cepatnya. Gak boleh bisikan jawabannya ke temannya soalnya, oke? Sama aku aja ini tekan. Oke, lagi kalau mau kalah sama yang perempuan. Pokoknya menang ya sih.
Bisa jawab? 10 detik lagi ya, nggak bisa jawab. Nanti soal selanjutnya. Ada yang bisa jawab? Nggak ada. Ada? Atau kamu saja? Coba apa? Kami mau ngapain ya? Tadi Naila ikutan kelasnya. Ada yang mau jawab? Salah. Yang ada 2 kelompok salah. Apa soalnya? Fungsinya itu adalah membatasi jumlah perusahaan yang bisa masuk ke dalam pasar. Ya. Tadi itu kita jawab pakai Mereka masuk. Nanti lagi. Yuk, kalau aku bilang. Saya malas.
Jangan. Apa sih? Lupa. Ayo lagi, 3 soal lagi kelompok 2 aja kalau mau kalah sama kelompok 3. Mantuk. Ayo silakan. Ibu keluarga dari sampai sini hari. Oh iya betul. Benar. Abiu pacar Lisa. Soalnya hilangan. Boleh nih, kamu kasih nih. Oh iya. Lari. Iya. Satu.
dimulai. Baru sekali lagi. Nah, baru sebutin nama kita. Misalnya nih, yang pertama kali mainkan Ibu. Yang pertama kali mainkan Ibu nih, misalnya Ibu sebutkan namanya Tari dan Dinda gitu. Nanti Dinda harus jawab lagi Dinda sama siapa gitu. Tapi pakai gerakan tangan kayak tadi, ngerti? Oh, ngerti. Ini. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Tari dan Dinda gitu. Gimana? Sekali lagi ya. Namanya ya. Namanya misalnya nih Ibu yang sebutkan tari Dinda gitu. Nanti Dinda satu lagi pakai gini. Dinda Vira gitu. Gitu. Harus cepat ya. Dinda Vira nih. Dinda Vira. Sekali ya. Coba ya. Ya Dela mau coba. Iya. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Tari Dinda. Nanti kan Dinda yang pertama kali lupa ngerti, berarti Dinda yang sebutin teman-temannya lagi Dinda Vira. Nanti Vira lagi siapa? Enggak terserah mau pakai Vira enggak terserah. Cari nama yang mudah. Itu kalian udah ada bisa semua berarti? Cari nama yang Ya jangan dulu teman-temannya yang mudah diingat. Yang besar itu suaranya ya. balik dulu. Ya langsung main atau mau coba dulu? Coba dulu ya. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Tarik kiram. Kiram akil. Akil alas. Dia dapat. Oke, seperti itu kabarnya. Berarti sebut nama kita dulu, sebut nama kabar. Iya. Iya, Hani. Jelas, Hani. Oke, itu tadi karena percobaan ya apa lah kita masukin alas ya. Ini ya kita main ya. Kita kalau nggak dapat hafalan satu. Oke, 1, 2, 3 sama-sama. 1, 2, 3. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Tari akhir. Akil segera. Segera bisa. Indonesia Nela. Nela kalah. Kalah Ufai. Ufai Dinda. Dinda Dinda. Kita Dimas. Dimas apa? Siapa setia? Setia Bulan. Berarti kalau yang konsentrasi semua ya, karena ada oh lagi. Sekali lagi ada berarti. 1, 2, 3. Siapa yang konsentrasi, konsentrasi dimulai. Tari Dinda. Dinda Vira. Vira Ufai. Vira di.
Nyanyi hujan. Bunyi hujan, tapi pakai o, Bunyi hujan. Tidak. Apa? Enggak apa dia yang Pakai O. Oke, oh tapi ya. Tiga, dua, satu. Berdua. Dan jangan semua. Tiga. Good job. Oke, karena semuanya udah konsentrasi, kita tadi udah main games juga, berarti udah masih materi masak dan aktivitas ekonomi. Iya. Karena udah pada ngerti, berarti Ibu tutup ya pembelajaran kita pada hari ini. Kita berdoa dulu. Ketua kelasnya disedot. Israel.